Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pensiunan PNS yang terhormat, di video kita kali ini kami kembali membagikan sebuah informasi penting dan terbaru yang wajib diketahui oleh seluruh Bapak Ibu pensiunan yang baru saja diumumkan oleh PT Taspen melalui akun media sosial resminya perihal tunjangan anak bagi Bapak Ibu pensiunan PNS dari golongan 1 sampai golongan 4 yang bakal dihentikan jika Bapak Ibu pensiunan tidak melakukan beberapa persyaratan terbaru yang telah ditetapkan oleh PT Taspen. Jadi terkait hal ini Bapak Ibu, di mana Taspen sebagai sektor yang mengelola dana pensiun Bapak Ibu pensiunan PNS di seluruh Indonesia menghimbau agar Bapak Ibu pensiunan PNS yang masih memiliki tanggungan anak yang masih sekolah tentunya agar segera melaporkan ke PT Taspen. Nah, untuk informasi terkait tunjangan anak ini bagi Bapak Ibu pensiunan yang bakal dihentikan jika Bapak Ibu tidak melakukan beberapa persyaratan yang kami sajikan nanti, berikut kami akan sajikan informasi selengkapnya yang diumumkan langsung oleh PT Taspen melalui sosial medianya Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui informasi ini secara lengkap dan menyeluruh, silakan Bapak Ibu simak video ini sampai akhir. Dan bagi Bapak Ibu yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan bagikan video ini, serta aktifkan lonceng notifikasinya, agar setiap informasi yang kami update melalui channel ini dapat tersalurkan kepada Bapak Ibu dimanapun berada. Nah, Bapak Ibu semuanya, langsung saja kita simak informasinya terkait dengan tunjangan anak ini yang baru saja diupdate oleh PT Taspen melalui sosial media resminya, di mana di sini disampaikan Bapak Ibu terkait dengan siapa sebenarnya yang wajib melapor terkait dengan tunjangan anak ini. Nah, di sini dijelaskan, telah kami tampilkan informasi dari Taspen sendiri, di mana yang melapor daripada tunjangan anak ini adalah penerima pensiun yang memiliki anak. Dan ada beberapa kategori Bapak Ibu terkait dengan tunjangan anak ini yang disebutkan oleh PT Taspen melalui sosial media resminya. Yang pertama adalah masih sekolah, usianya itu antara 21 tahun sampai 25 tahun, kemudian belum menikah, dan yang terakhir adalah belum bekerja. Jadi ini yang menjadi komponen atau pedoman utama terkait dengan penerima tunjangan anak yang disampaikan oleh PT Taspen Bapak Ibu. Sekali lagi kami mau sampaikan bahwa persyaratan yang pertama adalah masih sekolah, usianya antara 21 tahun sampai 25 tahun, belum menikah dan belum bekerja Bapak Ibu. Nah, kita coba simak informasi selanjutnya. Nah, kenapa harus dilaporkan terkait dengan tunjangan anak ini Bapak Ibu? Kita simak informasi dari PT Taspen ya. Wajib dilaporkan untuk menjaga hak tunjangan anak. Tanpa update surat keterangan sekolah atau SKS, tunjangan anak bisa dihentikan. Jadi Bapak Ibu semuanya, terkait dengan informasi ini, bahwasanya Taspen memberitahukan kepada seluruh Bapak Ibu pensiunan agar segera melaporkan terkait dengan penerima tunjangan anak ini. Dengan catatan, Bapak Ibu semuanya harus mengupdate yang namanya surat keterangan sekolah atau SKS. Jadi apabila Bapak Ibu tidak melakukan persyaratan ini, maka PT Taspen dengan segera bisa menghentikan daripada tunjangan anak ini kepada Bapak Ibu pensiunan. Jadi sebagai alternatif atau solusinya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu laporkan tunjangan anak ini dengan melampirkan surat keterangan sekolah atau SKS. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk melaporkan tunjangan anak ini, di mana Taspen di sini juga disampaikan ada sekitar 57 kantor cabang yang bisa Bapak datangi atau konfirmasi terkait dengan tunjangan anak ini. Kemudian bisa juga langsung melalui online di tostaspen.co.id Bapak Ibu. Dan untuk batas pelaporannya sendiri Bapak Ibu terkait dengan surat keterangan sekolah ini bagi anak pensiunan, di mana ini dilakukan setiap pergantian tahun ajaran Bapak Ibu. Nah, ini nantinya bertepatan pada bulan Juni Bapak Ibu ya, terkait dengan batas pelaporan surat keterangan sekolah ini. Kemudian apa saja yang menjadi informasi lain Bapak Ibu terkait dengan tunjangan anak ini? Coba kita simak ya beberapa komentar atau pertanyaan dari peserta Taspen sendiri Bapak Ibu. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan Bapak Ibu ya, dari salah seorang peserta Taspen, dan barangkali ini juga mewakili pertanyaan Bapak Ibu yang lain. Pertanyaannya begini,
Min, pensiun yatim perlu update enggak? Nah, ini terkait update surat keterangan sekolah tadi Bapak Ibu ya. Apakah pensiun yatim juga mengupdate surat ini? Nah, kita lihat jawaban dari PT Taspen Bapak Ibu. Halo Sobat Taspen, SKS dapat dilaporkan bagi penerima pensiun diri sendiri dan pensiun janda duda yang masih memiliki anak tertunjang. Terima kasih. Jadi di sini tidak disebutkan Bapak Ibu ya pensiun yatim, tapi yang disebutkan oleh PT Taspen di sini adalah pensiun diri sendiri dan pensiun janda duda. Jadi untuk pensiun yatim tidak disebutkan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita lihat lagi Bapak Ibu ya pertanyaan terkait dengan tunjangan anak ini dan sekaligus respon dari PT Taspen. Redaksi pertanyaannya begini Bapak Ibu. Jika anak usia 26 tahun tidak sekolah, belum bekerja juga, apakah bisa? Nah, kemudian Taspen menyampaikan di sini Bapak Ibu, SKS dapat dilaporkan apabila masih ada anak yang tertunjang. Sekali lagi Bapak Ibu ya, SKS atau surat keterangan sekolah ini hanya dapat dilaporkan apabila atau jika masih ada anak yang tertunjang atau masih ada yang sekolah Bapak Ibu maksudnya. Yang persyaratannya tadi belum bekerja, belum menikah dan usianya itu antara 21 tahun sampai 25 tahun Bapak Ibu. Nah, kemudian kita coba simak lagi Bapak Ibu ya, pertanyaan yang lain terkait dengan tunjangan anak ini. Maaf, mau tanya Min, saya anak kuliah semester 4 umur 20 tahun. Pada tahun depan 21 tahun. Saya perlu lapor ke Taspen kapan ya? Makasih. Nah, ini masih sekitar tunjangan anak Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat bagaimana respon PT Taspen. Halo Sobat Taspen, iya Sobat, silakan dapat pelaporan setiap pergantian tahun ajaran, terima kasih. Jadi untuk Bapak Ibu pensiunan yang memiliki anak yang masih kuliah, ini contohnya masih umur 20 tahun, jadi masih bisa dilaporkan untuk penerima tunjangan anak ini, yang mana dilaporkan setiap pergantian tahun ajaran Bapak Ibu. Dan ini bertepatan nanti pada bulan Juni, yang mana ini adalah pergantian tahun ajaran baru sekolah Bapak Ibu. Nah, kita lihat lagi Bapak Ibu ya, bagaimana dengan informasi lain yang masih seputar dengan tunjangan anak ini. Nah, kita coba lihat informasi lain Bapak Ibu ya. Nah, pertanyaannya begini, Assalamualaikum admin, apakah SKS berlaku untuk semua anak pensiunan yang masih sekolah atau kuliah walaupun belum masuk usia 21 sampai 25 tahun? Terima kasih. Nah, kemudian Taspen memberikan respon Bapak Ibu ya. Wassalamualaikum Sobat Taspen, mohon maaf atas kendalanya. Kami bantu informasikan batas usia anak tertunjang hingga 21 tahun. Catat ya Bapak Ibu ya. Diinformasikan oleh PT Taspen bahwa batas usia anak tertunjang adalah 21 tahun. Berarti ini batasnya Bapak Ibu ya. Kemudian apabila anak tertunjang sudah berusia lebih dari 21 tahun dan status anak masih kuliah sekolah, maka tunjangan anak dapat diperpanjang dengan melakukan pelaporan surat keterangan sekolah atau SKS. Nah, Bapak Ibu semuanya, di sini juga ada catatan lain bahwa apabila anak Bapak Ibu pensiunan masih melanjutkan sekolah, maka Bapak Ibu harus melakukan yang namanya perpanjangan dengan pelaporan surat keterangan sekolah atau SKS ke kantor cabang Taspen terdekat Bapak Ibu. Atau bisa juga melalui website Taspen di tos.taspen.co.id ke Bapak Ibu. Nah, itu saja informasi dari kami. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa pada informasi terbaru berikutnya. Terima kasih.